Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini mengenai telat bayar 1 hari di Akulaku, apakah bisa pinjam lagi? Mungkin di beberapa video sebelumnya ada yang pernah saya bahas telat bayar 2 minggu di Akulaku, apakah bisa pinjam lagi dan apakah didatangi DC lapangan atau 3. Nah, di video kali ini kembali karena ada yang bertanya ketika telat bayar 1 hari di Akulaku, apakah masih bisa meminjam uang lagi di Akulaku tersebut. Nah, ini langsung sudah saya praktekkan dulu teman-teman. Ketika saat itu pas jatuh tempo pembayaran di Akulaku, saya tidak punya uang. Nah, akhirnya saya telat bayar. Walaupun di hari itu sudah banyak sekali telepon yang masuk dari DC pinjol Akulaku, tapi saya abaikan. Lalu di hari pertama keterlambatan, besoknya saya ada uang lalu saya bayarkan. Nah, ketika sudah dibayarkan, beberapa menit kemudian di aplikasi pinjaman online Akulaku tersebut sudah berubah dan hutang saya sudah lunas. Lalu ketika saya mencoba meminjam lagi itu saya menunggu jeda waktu sekitar 1 jam sampai 2 jam. Jadi tidak langsung melakukan peminjaman ketika sudah melakukan pembayaran. Jadi tunggu jeda waktu dulu, tunggu recovery system di Akulakunya dulu. Nah, setelah lewat dari 2 jam, saya coba meminjam uang lagi karena di situ masih dikasih limit. Dan walaupun limitnya berkurang, yang asalnya misalkan limitnya 5 juta rupiah, tetapi karena ada telat bayar 1 hari, jadi limitnya turun menjadi 1 juta rupiah. Lalu saat itu saya coba pinjam lagi 1 juta rupiah. Ternyata dalam waktu tidak lebih dari setengah jam bisa dicairkan lagi. Jadi buat teman-teman yang bertanya telat bayar 1 hari di Akulaku, apakah bisa pinjam lagi? Jawabannya bisa setelah saya praktekkan, tetapi tidak semua nasabah Akulaku mungkin pengalamannya sama. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin tahu apakah telat bayar di Akulaku 1 hari bisa pinjam lagi, silahkan praktekkan dulu. Kalian coba telat bayar 1 hari di Akulaku, lalu setelah itu kalian bayarkan dan tunggu recovery system di Akulaku tersebut, apakah kalian bisa pinjam lagi atau tidak. Karena pasti berbeda, cuman yang sudah saya praktekkan dulu 2 tahun yang lalu, itu bisa pinjam lagi. Oke, ini mungkin cukup jelas ya teman-teman yang masih bertanya telat bayar 1 hari di Akulaku, apakah bisa pinjam lagi dan apakah benar didatangi DC lapangan. Akulaku ini ketika mendatangkan DC lapangan ke rumah itu tidak sama waktunya. Jadi ada yang sudah telat 1 bulan sudah didatangkan DC lapangan, ada yang telat 3 bulan belum didatangi DC lapangan, dan bahkan sudah telat bayar 1 tahun di Akulaku ada yang belum didatangi DC lapangan. Tetapi ada juga yang telat bayar 1 tahun, ada DC lapangan datang ke rumah, tetapi hanya menanyakan aplikasinya masih ada atau tidak. Lalu setelah itu DC lapangannya nggak lama pergi dan tidak menuntut hal-hal yang aneh, tidak menanyakan hal-hal yang aneh, tidak meminta pembayaran. Hanya menanyakan apakah aplikasi pinjaman online Akulakunya masih ada di handphone kita atau tidak. Jadi buat teman-teman gak usah takut ketika diancam oleh DC pinjol Akulaku akan didatangi DC lapangan, gak usah takut. Abaikan semua itu, lebih baik kalian fokuskan pikiran kalian untuk bangkit dari keterpurukan. Kalau memang sebelumnya kalian sudah mengalami diteror dan dicaci maki oleh DC pinjol Akulaku, kalian fokuskan saja dengan kehidupan kalian. Lupakan pinjaman online Akulaku, lupakan DC pinjol, lupakan tentang ancaman akan didatangi DC lapangan, karena itu hanya menakut-nakuti diri kalian sendiri. Lupakan semuanya, fokuskan diri kalian untuk bangkit dari keterpurukan, fokuskan untuk mencari peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki, dan agar bisa kembali bangkit dari keterpurukan dan membangun masa depan kalian yang lebih baik. Jangan terus-terusan kalian berusaha membayar pinjol Akulaku di saat posisi kalian sudah tidak bisa melakukan pembayaran lagi, tidak punya uang lagi, dan jangan memaksakan membayar utang di Akulaku dengan cara berhutang kembali, membuat hutangan baru. Itu tidak boleh karena akan menjerumuskan kalian ke lingkaran hutang yang semakin besar. Oke, ini mungkin sudah cukup jelas ketika telat bayar di Akulaku 1 hari masih bisa pinjam lagi. Untuk beberapa orang mungkin ada yang tidak bisa, jadi sebaiknya kalian silakan tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar, karena pasti pengalaman setiap nasabah Akulaku itu tidak sama. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat. Dan kalau memang kalian sudah mendapatkan kesulitan yang berat, ketika punya utang di Akulaku tidak bisa membayarkannya lagi, jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan sama Allah,
meminta bantuan sama Allah, jangan jauh-jauh dari Allah, tetap beribadah sungguh-sungguh sama Allah, perbanyak sholawat, perbanyak ibadah, perbanyak tahajud, perbanyak doa agar kalian dimudahkan segala urusan kalian, dimudahkan rezeki kalian, dimudahkan segala hidup kalian, dan saya yakin Allah akan membantu kalian jika kalian betul-betul sungguh-sungguh ikhlas beribadah sama Allah, memohon bantuan sama Allah agar terlepas dari segala permasalahan utang piutang dengan aku laku ini. Oke, tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, jangan terus-terusan memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.